Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-604. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, prajurit-prajurit pengawalnya tidak bertanya lagi. Mereka berpacu semakin cepat. Rasa-rasanya mereka memang sedang melalui daerah yang cukup gawat sebelum mereka menuruni lereng Gunung Merapi di sisi selatan, menembus hutan yang tidak terlampau lebat. Sementara itu, kelompok prajurit Pajang di Jati Anom yang mendaki lereng Merapi menuju ke Tambak Wedi semakin lama telah menjadi semakin dekat. Untuk mencegah timbulnya persoalan di antara para prajurit itu dengan orang-orang dari Tambak Wedi karena salah paham, maka para prajurit Pajang itu telah mengenakan semua tanda-tanda keprajuritan mereka, panji, dan tunggul, serta kelengkapan yang lain. Dengan demikian, maka iring-iringan itu merupakan sebuah iring-iringan prajurit yang mengemban tugas dari Panglima Pasukan Pajang di Jati Anom. Semua perlawanan dan pengingkaran atas prajurit-prajurit yang bertugas itu berarti perlawanan dan pengingkaran terhadap kekuasaan Pajang. Akibat dari tindakan yang demikian tentu akan menjadi sangat berat, karena Untara adalah seorang panglima yang memegang teguh tugas-tugas keprajuritannya. Sedangkan kelompok lain yang dipimpin oleh seorang perwira pula telah datang ke sarang kelompok yang dipimpin oleh Kiai Rogo Tunggal. Demikian mereka mendekati regol halaman. Terasa bahwa ada suasana yang berbeda di tempat itu. Perwira itu melihat penjagaan yang jauh lebih ketat dari biasanya. Bahkan pada jarak yang masih cukup jauh, sudah terasa bahwa mereka sedang diawasi oleh orang-orang Kiai Rogo Tunggal. Di muka regol sekelompok prajurit itu berhenti. Mereka melihat seorang penjaga mendekatinya dengan hormat. Sambil membungkukkan kepalanya, ia bertanya, "Apakah yang Tuan kehendaki dari kami?" "Aku akan bertemu dengan Kiai Rogo Tunggal," berkata perwira itu. "Oh," ia mengangguk-angguk. Lalu katanya, "Kiai Rogo Tunggal tidak ada di sini." Perwira itu mengerutkan keningnya dan ia pun kemudian bertanya, "Di mana?" "Ia berada di bulak sebelah." Perwira itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, "Jadi ia merasa perlu untuk mengungsi? Baiklah, bawa ia kemari. Katakan bahwa seorang perwira dari Pajang ingin bertemu." Orang itu termangu-mangu. Lalu katanya, "Silahkan Tuan pergi ke bulak sebelah." "Aku perintahkan, panggil orang itu kemari." Penjaga itu ragu-ragu sejenak, namun kemudian katanya, "Aku akan menyuruh seseorang menyampaikannya, tetapi aku tidak tahu apakah ia dapat datang kemari." "Aku mengulangi perintahku sekali lagi, bawa orang itu kemari. Aku akan bertemu dengannya di sini, tidak di tempat lain." Penjaga regol itu tidak menjawab. Ia pun kemudian berkata, "Baiklah, silakan masuk ke halaman."
Perwira itu pun kemudian memasuki halaman bersama pengawalnya. Mereka pun kemudian berloncatan turun dari punggung kudanya dan bertebaran di halaman itu. Beberapa orang pengawal sarang gerombolan yang dipimpin oleh Kiai Roko Tunggal itu memandangi saja tingkah laku para prajurit Pajang. Mereka sama sekali tidak menegurnya atau bahkan menyapa mereka, selain orang-orang tertentu yang memang memimpin pengawalan itu. Namun kehadiran mereka memberi ketenangan sedikit kepada orang-orang yang ada di halaman itu. Karena dengan demikian, maka untuk sesaat mereka tidak akan diganggu oleh pihak lain yang sebenarnya mereka segani, yaitu orang-orang yang berada di Tambak Wedi. Prajurit-prajurit itu menunggu beberapa saat di halaman. Baru kemudian terdengar derap beberapa ekor kuda memasuki regol. Yang di paling depan dari mereka adalah Kiai Roko Tunggal. Ketika ia melihat seorang perwira di halaman rumah itu, maka dengan tergesa-gesa ia pun segera meloncat turun diikuti oleh beberapa orang pengawalnya. "Silakan naik, Tuan," katanya dengan nafas terengah-engah. Perwira-perwira itu termangu-mangu sejenak, namun ia pun kemudian naik ke pendopo bersama Kiai Roko Tunggal. Sedang beberapa orang prajurit pengawal segera mendekati meskipun mereka berdiri saja di bawah tangga pendopo. "Kedatangan Tuan membuat aku terkejut," berkata Kiai Roko Tunggal. "Kau mengungsi?" bertanya perwira itu. "Bukan maksudku, Tuan, tetapi aku memang berada di tempat yang terbuka, yang lebih memberikan keleluasaan bagiku untuk bergerak jika perlu." "Kau bersembunyi di mana?" "Aku tidak bersembunyi, tetapi seperti yang aku katakan, aku sengaja berada di tempat terbuka. Aku berada di gubukku di tengah sawah." Perwira itu tersenyum. Senyumnya terasa menusuk jantung Kiai Roko Tunggal. Tetapi Kiai Roko Tunggal pun mencoba untuk tersenyum pula, meskipun senyum yang sangat masam. "Tetapi, apakah sebenarnya maksud Tuan?" bertanya Kiai Roko Tunggal kemudian. "Kiai," berkata perwira itu, "aku mengemban tugas Ki Untara untuk mengetahui apakah ciri-ciri khusus yang kau lekatkan pada ikat pinggangmu dan anak buahmu." "Heh?" Kiai Roko Tunggal termangu-mangu. "Ciri gerombolanmu," perwira itu menegaskan. "Apakah maksud Ki Untara dengan mengetahui tanda-tanda yang biasa terdapat pada ikat pinggang kami?" "Kami bermaksud baik. Bukankah kau sudah mengetahui bahwa anak buahmu telah berbenturan di Bulak dengan beberapa orang dari Tambak Wedi?" "Siapakah yang mengatakannya?" "Apakah aku harus menyebutkan siapa yang mengatakannya?" "Iya." "Itu tidak penting. Tetapi apakah kalian mengakui bahwa hal itu sudah terjadi?" Kiai Roko Tunggal termangu-mangu. Namun bagi perwira itu, keraguan-raguan Kiai Roko Tunggal sudah merupakan jawaban. Sehingga karena itu maka katanya, "Kau tidak dapat ingkar. Karena itu, kau merasa bertanggung jawab atas peristiwa yang dapat terjadi kemudian. Kau memperkuat penjagaan di sarangmu ini, dan sekaligus kau berada di tempat lain." Kiai Roko Tunggal tidak menjawab. "Kiai Roko Tunggal," berkata perwira itu selanjutnya, "berikan aku sebuah ikat pinggangmu, atau sebaiknya ikat pinggang yang kau pakai.
Jika aku harus membelinya, aku akan membayarnya berapa harga yang kau kehendaki. Apakah artinya dengan ikat pinggangku? Tidak apa-apa, sekedar meyakinkan bahwa sebenarnya kalian berada dalam bahaya. Jangan ingkar, kau sendiri sudah ketakutan. Tuan, berkata Kiai Rogo Tunggal, aku memang tidak dapat ingkar lagi. Agaknya Tuan banyak mengetahui tentang peristiwa ini. Tetapi apakah Tuan yakin bahwa orang-orang Tambak Wedi itu mengetahui bahwa kamilah yang telah berbenturan dengan mereka? Ikat pinggangmu memberikan petunjuk. Maksudku, ikat pinggang orang-orangmu yang terbunuh di Bulak itu. Mereka telah hilang. Mereka dikuburkan di kuburan terdekat. Tetapi kuburan itu telah dibongkar untuk mengetahui apakah mayat-mayat itu mempergunakan ciri-ciri khusus. Dan ciri itu terdapat pada ikat pinggangnya. Kiai Rogo Tunggal mengangguk-angguk. Kemudian hampir di luar sadarnya ia melepas ikat pinggangnya dan menunjukkan sebuah ciri yang memang khusus. Sebuah lukisan kepala serigala yang dipahatkan pada ikat pinggang dekat dengan timangnya. Perwira itu mengangguk-angguk. Katanya, tanda itu memang ada. Hei, sejak kapan kau mempergunakan tanda-tanda serupa ini? Sudah lama. Adalah kelengahan kami bahwa kami tidak mengetahui ciri-ciri ini. Justru orang-orang Tambak Wedi sudah mengetahuinya terlebih dahulu. Kami juga mengetahui bahwa orang-orang Tambak Wedi mempergunakan ciri kelelawar bagi kelompoknya. Itu sudah kami tahu, potong perwira itu. Lalu katanya, aku akan membawa ikat pinggangmu ini. Bukankah kau mempunyai ikat pinggang semacam ini yang lain? Iya. Ia berhenti sejenak, kemudian dengan suara yang merendah. Sebenarnya lah kami menjadi gelisah. Kiai Rogo Tunggal, berkata perwira itu, kau jangan menunjukkan kegiatan yang meningkat, kecuali kau dapat membuat orang-orang yang tidak tahu menahu persoalan ini menjadi gelisah, juga memancing keributan dengan orang-orang Tambak Wedi. Lalu, apakah yang akan kami lakukan jika orang-orang Tambak Wedi itu datang? Aku tahu, kau tentu sudah menyebar kabar ini kepada kawan-kawanmu. Maksudku kelompok-kelompok lain yang juga bersaing dengan orang-orang Tambak Wedi untuk bekerja bersama. Meskipun di kesempatan lain akan saling berbenturan pula. Kiai Rogo Tunggal menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia tidak dapat membantah kata-kata perwira itu. Kiai, berkata perwira itu pula, kami akan mencoba mengatasinya, tetapi kau harus membantu. Jika kau mempercayakan persoalan ini kepada prajurit Pajang, maka semuanya akan dapat teratasi tanpa menimbulkan banyak korban. Apakah kau dapat mengerti? Iya, kami mengerti. Ia berhenti sejenak, lalu katanya, tetapi apakah kami tidak boleh bersiap jika sesuatu terjadi di luar pengetahuan prajurit Pajang di Jati Anom? Tetapi sekali lagi aku pesankan, bahwa kalian tidak boleh membuat rakyat di lereng Gunung Merapi ini menjadi gelisah dan ketakutan. Apalagi jika terjadi benturan di antara kalian, mereka sama sekali tidak boleh menjadi korban. Aku tahu bahwa ada di antara orang-orangmu yang tinggal di antara penduduk Padukuhan ini, karena mereka memang berasal dari penduduk yang dapat kau pengaruhi. Namun orang-orang lain yang tidak bersalah harus dapat terhindar dari kemungkinan yang paling buruk. Sudah jelas bahwa kami tidak akan berani melakukannya. Tetapi bagaimanakah halnya jika yang melakukan itu adalah orang-orang Tambak Wedi? Aku tidak peduli. Tetapi jika terjadi benturan dan jatuh korban di antara rakyat yang tidak bersalah, kalian semuanya lah yang bertanggung jawab.
Kiai Roko Tunggal tidak menjawab lagi, hanya kepalanya sajalah yang terangguk-angguk kecil. Namun pada itu, perwira yang sedang mengamat-amati ikat pinggang Kiai Roko Tunggal itu pun bertanya, "Kiai Roko Tunggal, ternyata ada beberapa tanda-tanda di ikat pinggangmu selain gambar serigala. Bahkan di bagian belakang terdapat gambar seekor Garuda, dan di ujungnya terdapat gambar seekor harimau. Apakah kalian memang mempergunakan ciri-ciri serupa ini?" "Tuan, yang kini kami pergunakan adalah gambar serigala di dekat timang itu. Tetapi aku memang senang memahatkan gambar-gambar binatang pada ikat pinggang dan barang-barang lain dari kulit. Di pelana kudaku pun terdapat gambar binatang seperti itu. Ada burung merak, harimau, anjing, bahkan tikus." "Apa maksudmu?" "Tidak apa-apa. Itu hanyalah sekedar kesenangan. Banyak orang-orangku senang membuat gambaran-gambaran semacam itu." Perwira itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Jika demikian, ciri dari gerombolanmu adalah gambar-gambar binatang yang bermacam-macam. Jika pada ikat pinggang seseorang terdapat banyak dan bermacam-macam gambar binatang, maka ia adalah gerombolanmu." Prajurit itu berhenti sejenak, lalu katanya, "Tetapi lebih dari itu, Kiai, menggambari dan memahat gambar-gambar serupa ini merupakan suatu keahlian tersendiri. Jika kau dan orang-orangmu mau memanfaatkannya, maka akan ada kemungkinan yang lain bagimu dan orang-orangmu." "Menjadi pemahat kulit?" desis Kiai Roko Tunggal. "Iya." "Tidak telaten, Tuan. Dan berapa penghasilan yang akan aku dapatkan dengan usaha semacam itu?" Nah, tiba-tiba saja perwira itu berdiri. "Aku minta diri. Jawaban inilah yang aku tunggu. Sebenarnya aku menganggap kau mengucapkan jawaban lain. Tetapi dengan jawabanmu itu, maka harapan para prajurit Pajang untuk merubah cara hidupmu adalah sulit sekali. Kau sudah terbiasa hidup tanpa perhitungan. Kau sudah biasa merampas dan merampok milik orang lain, yang sekaligus menghasilkan banyak uang dan barang-barang." Orang-orang itu menjadi bingung. Sambil berdiri ia pun bertanya, "Maksud Tuan bahwa kami sudah tidak akan dapat mengubah cara hidup kami?" "Tidak ada tanda-tanda. Jalan pikiranmu agaknya sudah membeku pada cara yang kau tempuh sekarang. Ternyata bahwa kau sama sekali tidak mau melihat kemungkinan lain." "Bukan begitu, Tuan. Bukan begitu." "Sudahlah. Aku sudah menjalankan tugasku untuk mengenal ciri-ciri yang ada pada ikat pinggangmu. Hati-hatilah menghadapi keadaan yang memang gawat bagimu. Tetapi jangan menyangkut orang yang tidak bersalah, agar kau tidak akan menjadi korban ganda dari orang-orang Tambak Wedi dan tindakan prajurit-prajurit Pajang di Jati Anom atas kalian." Tuan." Perwira itu pun kemudian melangkah turun dari pendopo. Di halaman ia masih berkata, "Kami tetap akan mencoba mencegah apapun yang dapat mengeruhkan daerah ini." Kiai Roko Tunggal tidak sempat menjawab. Perwira itu pun kemudian menerima kudanya dari seorang prajuritnya, dan dengan sigapnya ia pun meloncat naik. Di atas punggung kuda ia berkata pula, "Sekelompok prajurit Pajang kini berada di Tambak Wedi." "Oh." Kiai Roko Tunggal mengangguk-angguk. Demikianlah, maka perwira itu pun bersama para pengiringnya meninggalkan rumah Kiai Roko Tunggal, kembali ke Jati Anom. Mereka bukan saja dapat mengenal ciri-ciri gerombolan yang dipimpin oleh Kiai Roko Tunggal, tetapi perwira itu sudah mencoba menggelitik hatinya
agar ia sekali-sekali memikirkan kemungkinan yang lain dari cara hidup yang dipilihnya itu. Dalam pada itu, sekelompok yang lain dari prajurit-prajurit itu sudah berada pula di Tambak Wedi. Dengan tanda-tanda keprajuritan, mereka memasuki padepokan yang sudah rusak dan kotor itu di bawah pengawasan yang sangat ketat. Hampir di setiap sudut jalan, halaman dan pendopo padepokan itu terdapat pengawal-pengawal bersenjata telanjang, sehingga suasana di padepokan itu memang diselubungi oleh kesiagaan dan dendam. Namun bagaimanapun juga, orang-orang di padepokan Tambak Wedi itu masih tetap menghormati prajurit-prajurit Pajang di Jati Anom. Karena itu, mereka membiarkan saja prajurit-prajurit itu memasuki regol padepokan yang dikelilingi oleh dinding batu yang tinggi. Kiai Kaloso Sawit telah mendapat kabar lebih dahulu bahwa prajurit-prajurit Pajang telah mendekati padepokannya, dan ia pula lah yang memerintahkan agar prajurit-prajurit itu dibiarkan saja memasuki regol padepokan. Di dalam padepokan itulah maka beberapa orang pengawal menyongsong prajurit-prajurit itu dan membawanya ke rumah yang dipergunakan sebagai pusat pimpinan kelompok yang dipimpin oleh Kiai Kaloso Sawit itu. Ketika prajurit-prajurit itu memasuki halaman, maka Kiai Kaloso Sawit telah siap menunggunya di depan pendopo. Sambil mengangguk dalam-dalam, ia berkata, "Selamat datang, Tuan. Kami merasa sangat gembira atas kunjungan Tuan kali ini. Dalam waktu dekat, kami telah 2 kali mendapatkan kunjungan prajurit-prajurit Pajang." "Ya," sahut perwira itu. "Dalam keadaan yang lain, mungkin 3 atau 4 kali dalam sehari." Kiai Kaloso Sawit mengerutkan keningnya, namun kemudian ia mencoba tersenyum sambil menjawab, "Aku mencoba mengerti maksud Tuan, tetapi silakan Tuan naik ke pendopo." Perwira itu termangu-mangu sejenak, namun ia pun kemudian meloncat turun dari kudanya, diikuti oleh prajurit-prajuritnya yang lain. Setelah menyerahkan kudanya kepada seorang prajurit, maka ia pun segera naik ke pendopo, sedang pengawalnya tetap berada di halaman. Meskipun 2 orang di antara mereka setelah mengikat kudanya pada sebatang pohon perdu, segera berdiri di tangga pendopo, beberapa langkah saja dari tempat duduk perwiranya. "Kedatangan Tuan memang agak mengejutkan," berkata Kiai Kaloso Sawit kemudian. "Meskipun demikian, kami di sini ingin mengucapkan selamat datang." Ia berhenti sejenak, lalu katanya, "Kemudian, kami ingin segera tahu perintah apa lagi yang harus kami jalankan. Jika soalnya menyangkut anak yang hilang itu, kami masih belum dapat menemukannya. Kami memang sudah mengirimkan beberapa kelompok untuk mengitari daerah ini. Namun setiap orang di dalam kelompok itu masih belum menjumpai seorang anak muda yang bernama Rudito." "Dan apakah yang telah terjadi dengan kelompok-kelompokmu itu?" Kiai Kaloso Sawit mengerutkan keningnya. Katanya, "Tidak ada apa-apa." "Apakah anak buahmu sama sekali tidak berkurang?" Kiai Kaloso Sawit menarik nafas dalam-dalam. Ia sadar bahwa prajurit Pajang di Jati Anom tentu sudah mengetahui apa yang telah terjadi. Sehingga karena itu,
Maka sambil menarik nafas dalam-dalam, ia menjawab, "Baiklah Tuan, tidak ada gunanya aku berbohong, karena aku yakin bahwa Tuan sebenarnya sudah mengetahui apa yang telah terjadi." "Ya, aku hanya ingin mendengar langsung dari kalian. Apakah berita yang sampai pada kami itu benar? Pertempuran kecil-kecilan di tengah bulak itukah yang Tuan maksud?" "Ya, benar Tuan. Memang telah terjadi bentrokan di tengah-tengah bulak. Kami tidak tahu apakah sebabnya, sehingga tiba-tiba saja sekelompok orang telah menyerang orang-orang kami yang sama sekali tidak bersiaga untuk bertempur. Karena tugas mereka adalah mencari anak muda yang bernama Rudito, seperti yang Tuan perintahkan." "Ya, yang lain?" "Tidak ada yang lain Tuan." "Kuburan itu?" Kiai Kaloso Sawit menggigit bibirnya. Katanya kemudian, "Itu pun benar Tuan. Kami memang telah membongkar kuburan itu untuk mencari ciri-ciri siapakah yang telah membunuh orang-orangku itu." "Mereka tidak sekedar membunuh, karena ada di antara mereka yang terbunuh," sahut perwira itu. "Bukankah mereka sudah saling berbunuhan?" "Ya Tuan." "Dan kau menemukan tanda-tanda siapakah yang telah membunuh dan terbunuh di dalam bentrokan itu?" Kiai Kaloso Sawit ragu-ragu. Karena itu ia tidak segera menjawab. "Kiai," bertanya perwira itu lebih jauh, "apakah yang sudah kau temukan di dalam kuburan itu? Ciri-ciri sebuah kelompok di kaki Gunung Merapi ini? Mungkin ikat kepala wulung, atau senjata-senjata kecil atau yang lain?" "Ah," Kiai Kaloso Sawit pun kemudian berdesah, "Tuan tentu sudah mengetahui segala-galanya. Menilik kata-kata Tuan, maka Tuan sama sekali tidak ingin menanyakan apa-apa di sini. Yang ingin Tuan lakukan adalah sekedar memberitahukan kepada kami bahwa persoalan yang telah terjadi itu benar-benar mendapat perhatian Tuan." "Ya, karena itu dengarlah perintah Panglima Pasukan Pajang di daerah selatan kepadamu dan kepada semua kelompok-kelompok yang bertebaran di sekitar gunung ini. Mereka termasuk juga kalian di sini. Tidak boleh mengadakan gerakan apapun juga dengan alasan apapun." "Ah," tiba-tiba Kiai Kaloso Sawit menjadi gelisah. "Tuan, apakah aku harus berdiam diri tanpa berbuat apa-apa jika beberapa orang-orangku terbunuh?" Perwira prajurit Pajang itu memandang Kiai Kaloso Sawit dengan tajamnya. Ia melihat kekecewaan yang membayang di wajah orang yang mengenakan kulit harimau di tubuhnya itu. "Kiai Kaloso Sawit," berkata perwira itu kemudian, "kami adalah prajurit-prajurit yang bertugas di daerah ini. Kami akan mencoba mencari penyelesaian yang sebaik-baiknya tanpa kekerasan. Kami akan mencari siapakah yang bersalah, sehingga telah terjadi benturan dan bahkan beberapa orang telah menjadi korban." Namun tiba-tiba Kiai Kaloso Sawit tertawa. Katanya, "Tuan, mungkin hal itu dapat Tuan lakukan apabila benturan semacam ini terjadi di dalam kota Pajang. Tetapi tentu tidak di lereng Gunung Merapi ini. Kadang-kadang kita di sini dihadapkan pada keharusan untuk saling membunuh. Dan kita sama sekali tidak dapat mengingkari dengan menyandarkan diri pada pengusutan-pengusutan semacam itu." "Tergantung pada kita masing-masing," berkata perwira itu. "Lereng Gunung Merapi ini
bukan rimba belantara yang bebas dari batasan-batasan hidup sesama manusia. Kita bukan sebangsa harimau yang hanya tahu kekerasan dan kekuatan untuk menyatakan kediriannya di antara penghuni hutan lainnya. Kiai Kaloso Sawit masih tertawa. Katanya, Tuan adalah seorang prajurit, tetapi kami bukan prajurit-prajurit Pajang. Dan perwira itu memotong. Sehingga menurut pendapatmu, kalian tidak berada di bawah perintah kami. Kiai Kaloso Sawit yang masih tertawa itu menjawab, Tuan memang dapat mengambil kesimpulan demikian. Kiai, berkata perwira itu, jangan mengedepankan kekerasan, sebab kami adalah manusia-manusia biasa, seperti Kiai yang kadang-kadang menjadi cemas dan khawatir. Jika perasaan yang demikian tumbuh di hati kami, maka kami akan segera kembali kepada naluri kami untuk mempertahankan diri dari segala macam malapetaka. Sebaiknya Tuan tidak usah mengancam. Tuan, kami akan patuh terhadap ketentuan yang diberikan oleh prajurit-prajurit Pajang di Jati Anom. Tetapi peristiwa yang telah menyinggung harga diri kami, tidak seharusnya kami biarkan saja tanpa ada tindakan apapun dari kelompok kami. Seolah-olah kami sama sekali tidak mempunyai perasaan setia kawan terhadap kawan-kawan kami yang telah lama berada di dalam lingkungan kami. Dan dengan demikian, berarti kami akan kehilangan ikatan kesatuan yang sudah lama kami jalin. Mereka yang masih hidup akan ragu-ragu melakukan tugas-tugas penting yang dapat mengancam hidup mereka, karena kematian tidak menggerakkan kawan-kawannya untuk berbuat sesuatu. Apakah yang kau maksud dengan tugas-tugas penting yang dapat mengancam hidup mereka? Bertanya prajurit itu. Dalam perjuangan hidup, kadang-kadang kita memang harus mempertaruhkan nyawa, tetapi tidak untuk tujuan yang dapat mencemarkan martabat kemanusiaan kita. Seandainya korban itu terjadi tanpa dapat dihindari lagi, maka kita akan menempuh cara yang paling baik sesuai dengan peradaban. Bukan sekedar melepaskan dendam yang memang dengan mudah dapat diungkap dan dibumbui oleh sikap yang berangasan. Tuan, berkata Kiai Kaloso Sawit kemudian, sudah aku katakan bahwa aku akan patuh kepada perintah prajurit Pajang di Jati Anom. Karena kami merasa bahwa kami memang berada dalam lingkaran kekuasaan Panglima di daerah selatan ini. Namun demikian, kami mohon agar sikap kami dapat dimengerti. Tidak ada sikap yang lain kecuali sikap yang sudah aku katakan. Jangan mengambil tindakan sendiri-sendiri dengan alasan apapun, karena hal itu akan berakibat sangat buruk. Bukan saja bagi gerombolanmu dan gerombolan-gerombolan yang lain yang saling bermusuhan, tetapi juga bagi tata kehidupan masyarakat. Seandainya kami dapat menyediakan tempat yang terasing, di tengah-tengah hutan misalnya, kami tidak akan terlampau berkeberatan jika kalian akan saling bertempur dan berbunuhan. Kematian di antara kalian akan mengurangi kesibukan tugas kami. Tetapi karena di antara benturan yang dapat terjadi itu menyangkut padukuhan-padukuhan, maka atas nama Panglima Untara, aku melarang semua bentuk pelepasan dendam. Kiai Kaloso Sawit menarik nafas dalam-dalam. Nampak wajahnya menjadi kemerah-merahan dan sorot matanya mulai membara. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.